Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita jadi khotbah pada minggu hari ini, Minggu 22 Maret tahun 2020, Minggu Letare, tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-69 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Mazmur 69 ayat 30 sampai dengan ayat 37 kami akan bacakan untuk kita. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin yang tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat HKBP Bonang Indah yang bersukacita pada hari ini. Walaupun sukacita kita sepertinya untuk ukuran kita tidak semesti biasanya, karena seyogianya kita akan bersekutu di rumah Tuhan pada hari Minggu ini. Tetapi karena situasi alam dunia ini yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona yang telah menghantui kehidupan manusia saat ini, itu juga berakses kepada peribadahan kita. Karena sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan, harus mampu juga menempatkan sukacita itu dalam keadaan apapun. Itu sebabnya hari ini, walau kita beribadah masing-masing tidak dapat kita lakukan di rumah Tuhan, di gereja, tetapi kita tetap dapat memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah hari ini di rumah kita masing-masing. Memuji dan memuliakan Tuhan tidak akan dibatasi oleh tempat, ruang, dan dimanapun. Itu juga yang kita nampakkan pada pagi hari ini. Kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing, karena pada hakikinya ibadah yang benar adalah bagaimana hati kita memuji dan memuliakan Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya pada hari ini, topik firman Tuhan justru mengingatkan kita untuk selalu bersukacita dalam Tuhan. Karena itu adalah bagian dari hidup keimanan kita. Walau terkadang sukacita itu bisa saja dipengaruhi oleh satu dan berbagai hal, sama seperti yang kita rasakan atau bahkan dunia rasakan saat ini. Kita juga jangan lupa Bapak Ibu bahwa beriman kepada Yesus Kristus adalah memikul salib, bertahan dalam iman, dan melakukan apa yang kita imani. Tidak semua orang senang melihat itu. Itu sebabnya kita lihat tanpa virus corona ini juga di berbagai waktu terkadang sukacita kita itu terganggu. Tetapi lihatlah, tidak ada yang bisa merampas sukacita kita itu. Tidak akan pernah ada yang memberhentikan ibadah sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada satu hal apapun yang bisa merampas sukacita ibadah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu letare ini secara spesifik membawa kita, mengingatkan kita sukacita yang luar biasa, yang terbesar adalah sukacita di dalam Tuhan. Minggu letare, minggu bersukacita. Bersukacita walau berhadapan dengan derita dan pergumulan krisis itu sendiri. Bersukacita walau banyak hal yang harus kita pikirkan, bahkan menyita waktu, pikiran yang ada pada kita. Menurut firman Tuhan ini, kita dapat tetap bersukacita karena dalam suasana tertindas dan kesakitan sekalipun ada Tuhan yang menyelamatkan. Jadi sukacita bukan karena tidak ada derita dan pergumulan, tetapi sukacita tetap ada karena ada Tuhan yang menyelamatkan dari derita dan kesakitan. Sukacita tidak disediakan oleh harta yang melimpah dan pangkat yang tinggi. Sukacita ada jika Yesus masih ada bersama kita. Kehadiran Yesus dalam hati kita sendiri dan hati keluarga kita telah melahirkan sukacita berlimpah bagi kita. Sukacita ada jika Yesus masih ada bersama kita. Kehadiran Yesus di dalam hati kita sendiri dan hati keluarga kita telah melahirkan sukacita berlimpah bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersukacita karena ternyata kita dapat hadir di hadirat Yesus, walau hanya dengan membawa jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak harus membawa lembu tambun. Maka ketika datang kepadanya, kita tidak lagi harus bertanya, saya harus bawa apa? Bawa duka dan derita saja sudah cukup, kalau hanya itu yang ada. Kita bersukacita karena Yesus tidak memandang hina hati yang hancur. Kita juga bersukacita di tengah-tengah persoalan kehidupan yang pelik saat ini. Bahkan banyak gereja yang tidak dapat melaksanakan ibadah pada hari ini
atau bahkan mungkin pada minggu yang akan datang. Tetapi sukacita kita bukan terbatas oleh itu. Ibadah yang kita lakukan saat ini itu adalah bagian sukacita besar karena Tuhan masih hadir dalam kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan kepada kita, di mana berkumpul 2 atau 3 di dalam namaku, aku hadir di situ. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jangan berkecil hati. Walau ibadahmu, walau ibadah kita tidak kita lakukan di rumah Tuhan, tetapi ini juga tempat Tuhan bersemayam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersuka cita karena Tuhan mendengarkan juga orang-orang miskin. Semua orang didengarkan oleh Tuhan Yesus. Semua orang diterima oleh Tuhan. Semua yang diciptakan itu diterima oleh Tuhan. Dalam hubungan sosial masyarakat umumnya, siapa yang mau mendengar suara atau pendapat orang miskin? Umumnya, suara orang miskin itu sepi peminat, sangat sedikit yang mau dengar. Berbeda dengan Tuhan kita, semiskin apapun kita, berserulah kepadanya. Dia mau dengar, dia menganggap kita berharga. Janganlah kita masih hidup. Orang percaya yang mati pun berharga di hadapannya. Kita baca dalam Mazmur 116 ayat 15. Maka bersukacitalah karena Tuhan mendengar suara kita, teriakan kita, dan ratapan kita. Pada bagian lain, kita bersukacita karena Tuhan menyelamatkan Sion. Sion adalah bukit tempat bait suci pertama berdiri di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo. Maksudnya adalah kita bersukacita karena Tuhan tidak akan membiarkan gerejanya runtuh dan hancur. Tuhan menjaga gerejanya. Gereja adalah orang Kristen itu sendiri. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari genggaman dunia ini untuk menjadi tubuh Kristus. Kita semua adalah gereja itu. Yesus berkata kepada Petrus, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Gereja itu tidak akan pernah bisa ditutup oleh siapapun. Gereja itu tidak akan pernah bisa tersunyikan oleh apapun. Karena itu adalah bait Allah. Itu adalah tubuh Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Gereja adalah orang Kristen itu sendiri. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari genggaman dunia ini untuk menjadi tubuh Kristus. Kita bersukacita karena kasih Tuhan itu juga kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu. Tuhan memberi jaminan atas keturunan orang-orang yang tetap teguh beriman kepadanya, yang mencintai namanya. Mereka yang membuat nama itu menjadi nama yang termanis dan dalam hidupnya, nama yang paling dikasihi. Nama itu adalah Yesus. Kepada yang mengasihi nama itu, firman-Nya berkata, anak cucu hamba-hambanya mewarisi kota Sion dan kota-kota yang dibangun itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang lebih beruntung dalam kehidupan ini ketika dia masih bisa bersukacita dalam hidupnya. Tetap bersukacita, sebab sukacita adalah kekuatan kita. Salomo mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Sukacita adalah obat kita, karena menurut pengetahuan kedokteran, sukacita akan merangsang kelenjar endorfin dalam tubuh kita bekerja.
Kelenjar ini bekerja menghasilkan kekebalan atau imunitas tubuh kita melawan penyakit, termasuk ternyata untuk melawan virus corona COVID-19 ini yang sedang kita hadapi sekarang. Tidak ada kekuatan kita untuk melawan itu selain kekuatan dari Tuhan. Kita tidak akan mampu melawan kekuatannya ketika kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi kita dapat melewati semua itu karena sukacita dari Tuhan masih hadir dalam kehidupan kita. Kita sukacita, jika sukacita semacam itu dapat melahirkan efektivitas kelenjar endorfin kita. Apalagi sukacita karena Tuhan yang mau hadir bersama-sama dengan kita dan mau diam di dalam kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus mengatakan itu dalam Filipi 4 ayat 4. Biarlah virus corona itu hadir, tetapi kita yakin dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari Tuhan akan meluputkan itu semua. Kehidupan kita, kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen, bahkan kehidupan gereja tidak akan pernah bisa ditutupi oleh kekuatan apapun, termasuk kekuatan yang ada pada virus corona dan kekuatan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah karena hari ini sukacita kita masih diberikan oleh Tuhan. Kita masih bersukacita dalam Tuhan dan selalu hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Selamat berminggu letare. Hiduplah di dalam sukacita Tuhan.